Wacana pemindahan ibu kota sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Soekarno. Namun hingga kini rencana pemindahan ibu kota tidak juga terrealisasi. Kini Presiden Joko Widodo kembali memunculkan wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya dan saat ini sedang dilakukan kajiannya. Kita lihat seperti apa perbandingan DKI Jakarta dengan Palangkaraya dan berapa perkiraan dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota. Kita lihat dulu dari daerah-daerah yang berpotensi menjadi calon ibu kota, dan Detik Finance ini juga bahkan telah menggelar polling melalui sosial media Twitter menanyakan ke para netizen bahwa apakah Anda setuju jika ibu kota Jakarta dipindah, dan bahkan dari hampir 3.000 akun yang berpartisipasi 72% setuju jika ibu kota dipindah. Kita lihat untuk potensi-potensi daerah yang menjadi calon ibu kota. Yang pertama adalah Palangkaraya, ini yang sudah didengungkan ataupun wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya ini sudah ada dari zaman era Soekarno, yaitu pada tahun 1950-an. Dan muncul pertama kali itu seperti yang saya sudah singgung sebelumnya pada tahun 50-an karena alasannya Palangkaraya ini berada lokasinya persis di tengah-tengah Indonesia, sehingga jika untuk ke timur ataupun juga untuk ke barat posisinya berada di tengah-tengah, sehingga mungkin untuk koordinasi akan lebih mudah. Kemudian untuk daerah calon ibu kota yang kedua di zaman Orde Baru, yaitu zaman Presiden Soeharto, ada wacana untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Jonggol di Bogor, Jawa Barat. Kemudian ada lagi ke selanjutnya yaitu Sidrap di Sulawesi Selatan. Ini pasca reformasi pada saat zaman B.J. Habibie. Ini alasannya dapat dianggap berada di tengah Indonesia. Sama-sama alasannya sebenarnya lebih kepada lokasi yang lebih tengah Indonesia ketimbang Jakarta, dibandingkan lebih kepada ke daerah barat karena di bagian Indonesia Barat untuk Jakarta dan di Pulau Jawa, sementara untuk di Sulawesi maupun di Palangkaraya ini posisinya secara geografis lebih di tengah Indonesia. Dan yang terakhir ada di lain yaitu Sentul atau Karawang. Ada beberapa tempat, memang beberapa lokasi yang berpotensi menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia, dan ini juga sejalan dengan Bappenas yang mengatakan ada 3 hingga 5 wilayah yang saat ini dikaji untuk menjadi ibu kota Indonesia yang baru. Dan jika kita lihat untuk kriteria wajib bagi ibu kota negara baru sebenarnya banyak sekali, karena memang namanya juga ibu kota tentunya membutuhkan fasilitas dan juga sarana prasarana yang juga mendukung. Seperti misalnya yang pertama adalah kawasan terpadu. Kawasan terpadu ini tentunya harus memiliki segala fasilitas standar kehidupan yang ada, mulai dari fasilitas transportasi, kemudian juga fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, semua harus ada dalam satu kawasan terpadu sehingga tidak perlu repot-repot ataupun jauh-jauh untuk mendapatkan akses kebutuhan penting. Kemudian yang kedua adalah manajemen kota yang kuat. Tentunya sebagai ibu kota harus memiliki manajemen kota yang kuat. Ada transportasi publik terpadu, ini juga menjadi salah satu mengapa disebut harus ada kawasan terpadu, karena tanpa adanya transportasi publik yang terpadu juga tentunya akses masyarakat dan juga akses pemerintahan untuk berpergian akan semakin sulit jika tidak ada transportasi publik yang terpadu. Harus transportasi publik, karena jika kita berkaca kepada Jakarta pada saat ini, jika kebanyakan orang masih menggunakan transportasi pribadi, maka kemacetan juga akan terjadi di ibu kota yang baru, sehingga transportasi publik ini yang harus ditekankan. Transportasi publik ini harus sangat terpadu. Kemudian ada Integrated Urban Infrastructure Management, tentunya di kawasan tengah ibu kota nantinya akan ada perumahan-perumahan di pinggirannya. Biasanya seperti itu untuk kita berkaca ke kota-kota besar di dunia ataupun ibu-ibu kota besar di dunia, sehingga perlu dibentuk Urban Infrastructure Management yang terintegrasi, sehingga pada saat Anda ingin berganti moda transportasi sudah terintegrasi seluruhnya, sehingga Anda tidak kesulitan untuk menyambung dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian kawasan siap bangun ini juga sangat penting, karena jika suatu ibu kota dibangun pada kawasan yang tidak siap bangun tentunya akan kembali merepotkan. Seperti misalnya adalah alasan klasik pada saat pembangunan infrastruktur adalah lahan. Biasanya selalu terjadi kemoloran waktu gitu loh untuk lahan.
untuk membangun suatu infrastruktur sehingga jika kawasannya sudah siap bangun tidak perlu lagi ada kerepotan masalah lahan yang biasanya menjadi masalah klasik untuk pembangunan infrastruktur di tanah air. Kemudian ada perumahan layak bagi warga, ini juga tentunya tidak hanya di ibu kota namun harusnya sudah ada di seluruh Indonesia perumahan layak bagi warga, apalagi di ibu kota perumahannya harus sangat layak. Kemudian ada community housing, ini juga yang sifatnya lebih kepada urban infrastructure management sehingga ada komunitas-komunitas di rumah yang tinggal di ibu kota ini memiliki komunitas tertentu yang juga akhirnya membuat banyak kegiatan positif di ibu kota. Kemudian untuk bangunan ramah lingkungan ini juga penting karena pada saat isu dari global warming, pemanasan dunia, sehingga akhirnya bangunan ramah lingkungan ini dibutuhkan, apalagi di ibu kota yang biasanya mobilitasnya tinggi, kemudian juga kendaraan tentunya mengeluarkan zat-zat yang tidak baik untuk lingkungan. Bangunan ramah lingkungan, green building ini juga sudah sepantasnya harus ada di ibu kota. Kemudian ada capacity building and institutional development, tentunya untuk pembangunan harus terus dikejar dan juga harus terus dibangun. Kemudian ada pembangunan sosial budaya yang jelas, ini juga sangat penting agar sosial budaya di Indonesia tetap terjaga. Mau semodern apapun di dunia ini, sosial budaya Indonesia harus tetap terjaga. Kemudian ada keamanan dan kenyamanan ruang publik, ini juga pasti harus dimiliki oleh setiap kota, tidak hanya ibu kota saja, dan juga fit and proper pejabat daerah oleh Dewan Kota. Ini juga tidak kalah penting karena dengan adanya fit and proper juga tentunya akan memilih SDM terbaik yang bekerja di ibu kota. Kemudian jika kita lihat perbandingan antara DKI Jakarta dengan Palangkaraya, kita lihat dari produk domestik regional bruto terlebih dahulu. Memang sangat jauh jika dibandingkan dengan ibu kota DKI Jakarta dengan Palangkaraya yang berpotensi menjadi ibu kota Indonesia yang baru. Kita lihat untuk tahun 2015 untuk PDRB-nya ini di angka 6,43%. Trennya memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sementara Palangkaraya ini lebih tinggi menjadi 7,72%. Sehingga kalau dibandingkan dengan Jakarta, tingkat dari pertumbuhan ekonomi atau produk domestik regional bruto Palangkaraya lebih tinggi. Bayangkan jika nanti ibu kota pindah ke sana, potensi dari PDRB Palangkaraya juga akan semakin tinggi. Kemudian dari luas wilayah, kalau kita bandingkan Jakarta ini hanya 661 km persegi bandingkan dengan Palangkaraya yang mencapai 2.678, sehingga banyak sekali lahan yang bisa berpotensi dibangun untuk segala fasilitas pendukung ibu kota. Sementara untuk dari jumlah penduduk ini juga kalau kita lihat menjadi salah satu alasan karena ibu kota Jakarta sudah padat penduduk, sudah macet sehingga membuat mobilitas dari pemerintahan dan juga warganya sedikit terganggu karena macet di mana-mana. Kalau kita lihat memang dari total jumlah penduduk ini diperkirakan pada tahun 2020 DKI Jakarta akan memiliki 10,6 juta penduduk, sehingga sangat padat dibandingkan dengan jumlah luas wilayah yang hanya 661 km persegi. Bandingkan dengan Palangkaraya yang memiliki lahan 2.678 km persegi dengan jumlah penduduk yang bahkan tidak mencapai 300.000 orang. Di tahun 2015 hanya mencapai 259.000 orang. Dan kita bergeser ke perbandingan selanjutnya untuk jumlah kendaraan, ini juga yang membuat akhirnya mau tidak mau semakin banyak penduduknya juga semakin banyak jumlah kendaraan yang berlalu lintas di ibu kota. Kita lihat di Jakarta ada 18,6 juta unit, kemudian untuk di Palangkaraya hanya 117.000 unit saja. Dan untuk potensi risiko bencana ini Palangkaraya juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan di DKI Jakarta yang potensi risiko dan bencananya ada rawan banjir, cuaca ekstrim, konflik sosial. Sementara Palangkaraya ini bisa dikatakan tidak sebanyak DKI Jakarta, itu kebakaran dan banjir. Walaupun potensi untuk bencana alam bisa saja terjadi di mana-mana saja. Oke, ini kita lihat untuk total perakiraan biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota. Sehingga memang akhirnya Presiden Joko Widodo pun berpikir untuk tidak akan mungkin bisa dibiayai dari APBN saja. Makanya Presiden Joko Widodo ini berniat untuk menggandeng pihak swasta. Kita lihat untuk total perencanaan. Total perencanaannya saja, ini baru perencanaannya saja. Ini diperkirakan akan menghabiskan dana hingga 120 miliar rupiah. Sementara untuk
total biaya membangun ibu kota ini diperkirakan mencapai hampir 145 triliun rupiah. Apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota? Kita lihat pembebasan lahan yang menjadi masalah klasik biasanya, yaitu mencapai 3 triliun rupiah, sementara kemudian penyiapan lahannya juga 3 triliun rupiah, pembangunan infrastruktur 24 triliun rupiah. Ini lumayan paling tinggi biaya untuk pembangunan infrastruktur, karena apalagi jika sebuah daerah atau wilayah yang ingin menjadi ibu kota ini juga tentunya harus memiliki infrastruktur yang baik. Untuk pembangunan fasilitas ini mencapai 11 triliun rupiah, pembangunan gedung negara ini dia, karena mau tidak mau akhirnya semua kementerian kemudian lembaga jika ingin dipindahkan ke sana tentunya harus ada pembangunan gedung negara yang menghabiskan dana mencapai 34 triliun rupiah diperkirakan masih. Dan permukiman PNS tentunya dengan adanya pemindahan ibu kota, pegawai negeri sipil yang pindah ke ibu kota baru itu yang saat ini sangat besar potensinya adalah Palangkaraya, tentunya membutuhkan tempat tinggal di sana, dan diperkirakan untuk pembangunan permukiman PNS ini mencapai hampir 68 triliun rupiah, tepatnya 67,5 triliun rupiah untuk permukiman PNS. Semoga saja dengan adanya pemindahan ini semakin efisien, karena salah satu dari alasan pemindahan ibu kota pemerintah dari DKI Jakarta ke Palangkaraya adalah salah satunya karena memang sudah padatnya DKI Jakarta, sehingga membuat mobilitas dari pemerintahan pun juga semakin terganggu. Kita harapkan saja dengan adanya wacana ini kemudian terrealisasi, mobilitas pemerintah dan juga kinerja pemerintah akan semakin efisien, dan juga akan tentunya dengan efisiensi yang ada semakin menghemat APBN dan juga semakin menyejahterakan masyarakat.